Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra pendengar. Kali ini kita sudah dalam acara Dialog Purwokerto Pagi di edisi hari ini, hari Senin tanggal 11 Desember 2023. Yang tentunya akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai refleksi Hari HAM, bersatu menjaga martabat manusia Indonesia yang adil, toleran, dan juga inklusi. Pendengar, hak asasi manusia atau HAM sendiri ini adalah hak semua orang yang orang punya untuk memilih dan menentukan apa yang ia mau. Namun HAM ini bukanlah senjata untuk menjadi manusia yang tidak bisa diatur dalam bersosial. Tentunya masyarakat yang kompleks ini akan ada kemungkinan kesenjangan di dalamnya. Nah, di hari HAM kali ini kita akan berdiskusi bersama, membahas mengenai HAM dan bagaimana posisinya di masyarakat. Untuk lebih lanjut, tentunya pagi hari ini kami sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar untuk Anda yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif. Tentunya atensi dengar Anda kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811 254 0911. Dan yang pasti juga pendengar, siaran kami tidak hanya bisa Anda dengarkan melalui program satu saja, namun Anda bisa menyaksikan live secara langsung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, ada siapa? Kita akan langsung sapa dulu saja. Pagi hari ini selamat pagi. Saya ingin menyapa dulu nih ya bersama dengan Bapak Manunggal Kusuma Wardaya. Beliau dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selamat pagi nih Pak Manunggal. Selamat pagi Mbak Citra. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat semangat ya. Iya. Alhamdulillah baik. Berikutnya ada Bapak Reynaldi Sinaga. Beliau adalah pegiat HAM atau hak asasi manusia nih. Selamat pagi Pak Rey. Selamat pagi Bu Citra. Apa kabarnya juga nih, sehat ya? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Baik, pagi hari ini nih topiknya mengenai refleksi Hari HAM, bersatu menjaga martabat manusia Indonesia yang adil, toleran, dan juga inklusi. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ya terkait dengan topik kita pagi hari ini, barangkali bisa dijelaskan lebih jelas dulu nih terkait dengan Hari HAM sendiri atau HAM sendiri ini apa sih sebenarnya? Monggo, mungkin bisa disampaikan Pak Manunggal, nanti bisa disaling ditambahkan ya oleh Pak Rey. Silakan. Ya, singkat cerita, 10 Desember ini kenapa Hari HAM? Ya mungkin para pendengar RRI secara ringkas bisa dikisahkan 10 Desember itu ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Saya kira sebagian besar pendengar juga ada pernah dengar ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, biasanya disingkat DUHAM atau The Universal Declaration of Human Rights. Nah, apa yang penting dari Deklarasi Universal ini adalah salah satu kata kuncinya adalah universal. Universal itu kalau dalam terjemahan bahasa adalah sedunia. Maksudnya apa? Sebelumnya sudah ada deklarasi-deklarasi serupa tapi tidak sedunia. Misalnya deklarasi kemerdekaan Amerika itu juga mengandung hak asasi manusia. Deklarasi hak asasi manusia di Perancis setelah revolusi Perancis, kemudian juga di negeri kita sendiri bahkan ya preambel atau pembukaan undang-undang dasar juga mengandung muatan hak asasi manusia, tapi itu negara per negara gitu. Nah, 10 Desember 48 ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi itu bukan karena pemimpin dunia itu gabut ya, nggak punya kerjaan terus enaknya ngapain, nggak, tapi karena hasil dari refleksi perang dunia yang terjadi sebelumnya, perang dunia 1, perang dunia 2, dengan ideologi Nazi di Eropa Barat ya, yang mengakibatkan kehancuran ekonomi, kemanusiaan dan sebagainya, termasuk di kawasan timur jauh seperti di Pasifik di Indonesia ini, karena ada nama perang dunia ya, Jerman dengan sekutunya dengan Jepang gitu. Nah, itu yang akhirnya ini harus diakhiri gitu. Oke, Pak Rey barangkali ingin menambahkan. Kurang lebihnya sih sebenarnya sama ya Mbak Citra. Karena kebetulan kan saya juga dulu kuliah di Unsud dan Pak Manunggal ini dosen saya gitu. Jadi reuni ya. Jadi ya lumayan jadi reuni. Oke, baik. Baik, kemudian terkait dari tadi kan Pak Rey sendiri ini kan termasuk pegiat HAM sendiri ya. Kalau dari pegiat HAM sendiri ini adakah program-program khusus untuk HAM ini sendiri? Kalau dalam konteksnya gerakan pegiat HAM ya Mbak, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan gitu ya, khususnya ke masyarakat itu kan biasanya adalah pendidikan gitu. Kita bangun awareness masyarakat tentang
sebenarnya apa sih hak asasi manusia gitu. Terus bagaimana perlindungannya, apa peran negara di situ dan apa peran masyarakat di situ gitu. Makanya menurut saya acara-acara refleksi yang diadakan oleh RRI Purwokerto ini adalah sebuah program yang sangat baik ya. Gitu. Oke, baik. Baik, kemudian Pak Manunggal, kalau Pak Manunggal sendiri nih, kalau menurut Bapak bagaimana nih Pak caranya untuk menjaga HAM ya, agar tercapainya sebuah keharmonisan di masyarakat sendiri? Karena ini kan berhubungan dengan masyarakat ya, seperti apa nih Pak? Ya, yang punya kewajiban utama menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia itu negara ya. Negara itu kalau dalam ketatanegaraan Indonesia bisa local government, pemerintah lokal. Kalau di sini Pemkab lah ya, Pemkab Banyumas gitu. Pak Bupati dan segala aparaturnya. Dan di level nasional adalah pemerintah pusat, presiden dan aparatnya. Itulah kalau istilah kerennya itu duty bearer yang menanggung kewajiban itu. Nah, pertama mereka itu mesti sadar dulu. Mereka itu mesti mengerti mengapa mereka ada di dalam kekuasaan. Kekuasaan itu untuk apa? Untuk mengeksploitasi warga atau individu dalam wilayah, atau untuk mengabdi, atau untuk melindungi. Karena itu paradigma ini penting. Karena kalau di negara yang atau di dalam struktur kekuasaan yang absolut, yang diktatorial ya, kalau Anda saya kuasai, saya bisa ngapain aja sama Anda. Saya nggak suka sama Anda, saya berhak untuk ngambil nyawa Anda bahkan gitu. Apalagi kalau sekedar kepemilikan, kehormatan dan sebagainya. Nah, paradigma kita kan enggak. Undang-undang dasar kita itu negara diciptakan untuk mengabdi. Untuk apa? Bikin pinter orang, untuk menciptakan kesejahteraan umum. Umum itu kan semua jadi sejahtera gitu. Supaya jadi cerdas ya kan, dan juga melaksanakan ketertiban dunia. Itu jadi punya tugas itu. Negara itu kan ada belakangan setelah ada masyarakat gitu. Maka masyarakat bikin negara bukan untuk kita tertindas. Dibikin untuk melindungi kita gitu. Awas ya kalau enggak gitu. Jadi mesti sadar bahwa keberadaan mereka itu karena memang dibikin oleh masyarakat. Begitu. Oke, baik. Kemudian berkaitan dengan Hari HAM sendiri nih Pak. Apa nih Pak upaya-upaya barangkali apa ya yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat untuk bisa tadi menjaga ya menjadi manusia yang adil, toleran dan juga inklusif sendiri. Ya, sepanjang sejarahnya itu asasi manusia itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kayak negeri Teletubbies kalau saya di kelas itu bilang semua damai, peaceful, enggak. Selalu ada perjuangan, perebutan. Bahwa misalnya di negeri kita sendiri menentukan nasib sendiri sebagai negara yang berdaulat itu kan juga perlu perjuangan. Di Eropa, negara-negara Eropa yang sekarang kita kenal sebagai negara maju juga demikian. Ya. Membebaskan diri dari penindasan dan sebagainya. Oleh karena itu kalau tadi saya bicara dari aspek penyelenggara negara, nah kalau kita sekarang bicara aspek misalnya masyarakat, apa yang mesti kita mesti sadar hak juga. Sehingga kalau kita mengalami pelanggaran, kita mengalami penindasan, kita tahu kalau itu dilanggar dan kita bisa protes. Bisa meminta untuk tidak demikian gitu. Atau misalnya kita tidak mengalami apapun tapi ada kelompok lain di masyarakat sesama warga yang mengalami penindasan, kita bisa bersolidarity. Apalagi di era yang informasi teknologi ini kita bisa mengamplifikasi, yang mengeraskan bahwa supaya negara menghentikan itu untuk tidak melakukan pelanggaran begitu. Itu penting. Oke, baik. Baik, kemudian Pak Rey ini terkait dengan pihak-pihak nih yang bisa diajak berkoordinasi ya tentunya dengan pegiat HAM untuk mempromosikan terkait dengan pentingnya HAM sendiri ini mana saja? Oke Mbak, pertama saya mungkin mau menyambung dari apa yang tadi dijelaskan Pak Manunggal ya Mbak tentang apa sih yang perlu dilakukan gitu untuk menciptakan masyarakat yang harmonis kan. Memang peran negara ini kan sebagai duty bearer atau dia yang bertanggung jawab ya Mbak dalam pemenuhan perlindungan dan pemajuan HAM gitu. Jadi sebenarnya perlu dipahami bahwa ada dua peran negara, satu peran aktif dan satu peran pasif gitu. Negara lewat institusinya harus bisa membedakan kapan dia harus berperan secara aktif dan kapan dia harus lepas tangan gitu. Dia nggak boleh ikut campur di situ. Misal dalam konteks ini kan mau menjelang pemilu nih biasa. Pasti ada terjadi gesekan-gesekan. Ketika ada warga negara yang mengutarakan opininya, selama itu bukan perbuatan kriminal gitu, negara itu harus jauh-jauh dari dia. Jangan pernah ikut campur gitu. Biarkan dia exercise, dia punya freedom of expression gitu. Tapi ketika
misalnya opini dia tidak disetujui oleh masyarakat lainnya dan masyarakat lainnya mempersekusi gitu. Nah, negara di situ harus turun gitu. Itu harus aktif negara di situ. Jadi konteks utamanya dalam hak asasi manusia, negara yang harus bertanggung jawab baik secara aktif maupun secara pasif. Peran masyarakat dalam hak asasi manusia itu secondary gitu. Karena ya masyarakat itu sebagai stakeholder ya istilahnya ya Pak Manunggal ya. Seperti itu. Nah, kalau menyambung pertanyaan selanjutnya tentang pihak-pihak mana yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan sosialisasi ya tentang hak asasi manusia, sebenarnya semua pihak itu bisa diajak untuk bekerja sama, Mbak Citra. Mungkin di pagi ini contohnya kita bekerja sama gitu dengan RRI Purwokerto. Kemarin itu ada event Festival HAM nasional yang diadakan di Kalimantan gitu. Itu kerjasama dari banyak sekali lembaga, mulai dari pemerintah daerah, Komnas HAM, Kejaksaan dan lain-lain gitu, sampai kantor staf presiden pun turut campur di situ. Jadi ya memang karena sifatnya hak asasi manusia ini perlu kolaboratif ya, perlu kolaborasi antar lembaga, antar instansi sih. Siapapun bisa untuk kolaborasi gitu. Oke, kemudian terkait dengan bentuk edukasi nih yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya HAM sendiri agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti apa nih Pak Rey? Sebenarnya edukasi yang perlu diberikan agar tidak terjadi pelanggaran HAM bukan diberikan kepada masyarakat gitu, justru kepada aparatur pemerintah sebagai pihak yang dapat melakukan pelanggaran HAM berat gitu Mbak. Karena kalau nggak salah hasil riset terakhir dari Setara Institute itu menyatakan bahwa pemerintah daerah itu pihak yang paling banyak dilaporkan dalam kasus pelanggaran HAM, khususnya dalam konteks kebebasan beragama gitu. Jadi kalau memang mau ada sosialisasi tentang bagaimana caranya pelanggaran HAM tidak terjadi, itu kepada pemerintah bukan kepada masyarakat gitu Mbak. Oke, baik, terima kasih sekali nih. Kemudian menyambung nih Pak Manunggal dari tadi yang disampaikan Pak Rey ya, terkait dengan bentuk pelanggaran HAM nih yang ada di masyarakat sendiri. Ini sejauh ini seperti apa dan apakah solusi yang diberikan untuk bisa menghadapi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, Pak Manunggal? Ya kalau bicara hak asasi manusia itu sebenarnya secara general itu ada dua ya, dibedakan hak sipil dan politik. Sipil itu kewargaan lah, kemudian hak ekonomi sosial budaya itu tanda petik pelanggaran HAM biasa lah gitu ya. Nah ada juga pelanggaran HAM yang disebut dengan pelanggaran HAM berat ya, yang meliputi berbagai perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan. Kalau di dalam konteks perundangan kita ada Undang-Undang 26 2000 itu ada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah kalau kaitannya yang kedua ini, kebetulan fokus studi saya di situ, kita punya sederet pelanggaran berat hak asasi manusia, terutama yang masa lalu. Ada penembakan misterius 82, ada kekerasan 65, ada tragedi Semanggi dan seterusnya itu. Nah, kalau kita bicara hari ini semuanya belum diselesaikan tuh oleh negara. Jadi saya mesti bilang jauh dari bagus untuk itu. Nah kalau persoalan HAM yang daily lah ya, yang hari-hari, memang bukan berarti kemudian kalau kita punya instrumen hukum itu pasti akan merubah menjadi tiba-tiba semuanya baik, enggak. Tapi paling enggak itu menjadi acuan dari masyarakat untuk bisa mengerti apa yang menjadi haknya dan sekaligus negara untuk memahami kewajiban untuk itu. Ya misalnya dalam hak ekonomi sosial budaya misalnya ya, soal pendidikan, kesehatan, negara wajib walaupun ada pertimbangan kemampuan finansial dan sebagainya. Pendidikan misalnya yang sering dibicarakan di masyarakat nih, di negara itu gratis nih masuk SMA atau masuk kuliah. Nah itu bisa aja begitu, tapi memang mempertimbangkan situasi keuangan suatu negara. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk nggak punya duit nih negara. Justru negara itu harus cari, Anda itu dipilih untuk mesejahterakan rakyat gitu. Contohnya kalau di Banyumas nih, salah satu hak yang menjadi warga negara adalah hak untuk leisure.
leisure itu bersenang-senang untuk liburan rekreasi. Supaya apa? Ya kesehatan jiwanya baik. Supaya peaceful. Maka negara itu jangan cuma bangun-bangun atau mengizinkan, memudahkan perizinan pertokoan dan sebagainya, industri. Tapi masuk taman mesti bayar. Itu yang kayak di Banyumas tuh. Karena kita bayangin kayak tukang becak punya anak 2, punya anak 3. Udah berapa tiket yang mesti dia bayar. Orang mungkin bisa berkilah, ya itu kan untuk perawatan. Ya you cari pajak atau apalah untuk menghidupi taman sehingga orang bisa gratis di situ. Oleh karena itulah Anda dipilih dalam pemilu ini kalau kita sambungin pemilu gitu loh. Sesederhana itu sebetulnya. Makanya ini masih seperti tadi, saya sangat setuju. Yang diedukasi itu negaranya dulu, penyelenggara negara. Di lokal tuh bupati dan aparaturnya supaya misalnya apa? Supaya kalau misalnya jurnalis lagi meliput jangan digebukin. Jangan didorong-dorong. Itu kan dia nggak ngerti hak warga negara artinya. Di balik wartawan yang kekerasan dan sebagainya itu ada Mbak Cita, ada saya, ada tukang cilot di sini yang pengen dengar apa yang dilakukan oleh negara. Jadi jurnalis, wartawan itu adalah representasi dari masyarakat, nggak boleh dikerasi. Nah, makanya yang harus diedukasi itu terutama negara dulu supaya ngerti tugasnya dan kewajibannya. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Manunggal. Baik, pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, silakan Anda bisa bergabung ya di 632336 atau di 081125409111. Dan ini sudah ada yang mau gabung nih Pak Manunggal dan juga Pak Rey. Kita baca dulu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Citra dan juga narasumber. Dari Pak Anton yang ada di Sokawera. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai sebenarnya apa sih perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Dan kenapa HAM itu harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa juga hak asasi manusia di Indonesia ini masih belum bisa diterapkan secara maksimal? Terima kasih, mohon jawabannya. Oke. Monggo siapa bisa menjawab? Nanti Pak Anton ya, Sokawera ya. Saya jawab mungkin quick aja. Hak asasi manusia dengan hak warga negara. Sebenarnya dari namanya itu kita sudah bisa membedakan. Warga negara itu ya hanya warga negara. Misalnya kita warga negara Indonesia ini berhak untuk milih di sini nih. Tidak lagi pemilu kalau memenuhi syarat usia ya. Walaupun warga negara kalau masih umur 6 tahun juga nggak bisa milih gitu kan. Nah tapi dia karena dia adalah citizen maka dia berhak untuk itu. Kadang-kadang setipis itu ya. Yang nggak boleh tuh kalau orang bukan warga negara dia nggak boleh milih gitu. Tapi yang namanya hak asasi manusia sepanjang Bapak adalah manusia maka Bapak punya hak itu. Contoh misalnya gini nih, Bapak pergi ke Vanuatu atau ke Pantai Gading atau ke negara manapun. Bapak adalah manusia walaupun bukan warga setempat, bukan warga Rwanda atau apa. Makanya pemerintah setempat, negara itu mesti melindungi semua hak Bapak. Nggak bisa, itu orang Indonesia sikat aja kita. Dia kan agamanya lain dengan kita misalnya. Nggak boleh begitu. Demikian juga di sini. Ya, ada orang namanya manusia, belum tentu dia warga. Atau bahkan sama sekali tidak punya kewarganegaraan. Orang yang dicabut kewarganegaraannya, dikejar-kejar oleh situasi chaos di negaranya, kemudian sampai di Indonesia, dia nggak punya warga negara, malah stateless gitu. Dia adalah manusia, dia harus dilindungi, gitu loh. Dia nggak boleh diperbudak, dia nggak boleh dirampas nyawanya. Oh, kamu boleh di Indonesia, tapi kamu memeluk agama A, B, C, nggak bisa begitu. Itu hak asasi manusia. Kalau warga negara, ya constitutional rights, ya. Apa yang ada di dalam hak-haknya sebagai warga yang dia bisa, gitu loh. Misalnya soal izin tinggal dan sebagainya itu. Saya kira itu. Pertanyaan yang selanjutnya saya lupa. Tadi kenapa HAM harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya ditegakkan lah. Sederhana itu. Saya kira Bapak, ini kan retorika ya. Bapak, saya, kita semua kan juga nggak mau tertindas ya. Nggak mesti milih agama itu. Mesti berpendapat seperti ini. Nggak boleh berbeda pendapat dengan itu. Apakah kita semua mau? Itu kan pertanyaan yang nggak harus dijawab. Ya kan? Apakah Anda mau diperbudak dan sebagainya? Apakah Anda mau nggak boleh sekolah karena Anda kulitnya berwarna ini dan sebagainya. Itulah jawabannya saya kira. Gitu. Oke, dan yang mengapa hak asasi manusia di Indonesia ini masih belum bisa diterapkan secara maksimal? Semua negara punya persoalan hak asasi manusia. Yang penting adalah bagaimana negara punya kesungguhan untuk improving, untuk memperbaiki itu. Bukan berarti kemudian seperti tadi saya katakan, ada negara itu sudah menjadi negara perjanjian internasional hak asasi manusia, kemudian akan tiba-tiba menjadi sesuatu indah. Enggak, tanpa implementasi juga akan sama saja. Maka negara itu mesti report kalau dalam perjanjian internasional ke badan-badan pemantau itu. Plus kita sebagai warga mesti sadar hak. Kalau nggak sadar hak kita ditindas juga nggak ngerasa. Kalau kita ditindas nggak ngerasa, kita tidak akan protes, kita tidak mau. Atau kalau ada rekan kita sesama warga
atau sesama manusia mengalami penindasan, kita justru malah menyorakinya gitu loh. Ada orang yang agamanya beda tapi dia dipersekusi, kita malah seneng. Itu nggak, padahal itu juga bisa menimpa pada kita. Di satu sisi mungkin kita di sini mayoritas, di tempat lain kalau kita minoritas kita bisa mengalami seperti itu. Maka kalau kita tidak sadar hak kita, oh rasain lu dan sebagainya. Padahal kita juga bisa menjadi seperti itu. Itu kesadaran menyadari hak itu penting. Aparat negara juga mesti menyadari tugasnya dong. Ya. Gitu. Oke, Pak Ray mau menambahkan? Ya kurang lebihnya sebenarnya sama ya Mbak Citra. Mengenai pertama tuh tentang apa perbedaan hak warga negara dengan hak asasi manusia. Kalau dari sudut pandang saya, sebenarnya hak warga negara itu kan hasil dari social contract ya Mbak. Dimana dulu ada beberapa orang gitu, beberapa masyarakat yang berkumpul, sepakat kita mendirikan negara, terus mengatur nih hak-haknya apa aja. Akhirnya itu manifestasikan dalam bentuk konstitusi gitu kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar. Jadi itu melekat pada kewarganegaraan seseorang yang bisa juga hilang, bisa juga lepas ketika dia misalnya berganti kewarganegaraan gitu. Tapi hak asasi manusia sebagaimana namanya, dia melekat pada kemanusiaan seseorang gitu. Meskipun kalau kita mau lebih dalam, kadang belum jadi manusia secara legal gitu, belum lahir pun hak asasi manusia tuh sudah melekat di dia. Atau bahkan setelah dia meninggal, hak asasi manusia juga tetap melekat misalnya untuk diberikan upacara keagamaan gitu terhadap jenazahnya. Terus yang kedua tadi apa ya Mbak Citra? Tadi yang kedua ini kenapa perlu ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari? Oh oke. Itu persis sama dengan apa yang dikatakan Pak Manunggal. Tapi saya mau coba ambil sudut pandang lain. Misal kenapa misalnya Pak Anton itu harus ikut turut serta gitu. Mendorong pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan ketika yang jadi korban pelanggaran HAM itu bukan Pak Anton gitu. Misalnya orang lain. Sebenarnya kalau kita mau ngomong simpelnya ya udah yang dipukulin misalnya wartawan gitu, jurnalis pas ngeliput, kita kan nggak dipukulin, nggak kenapa-napa gitu. Jadi kenapa kita harus ikut speak up? Simpelnya hak asasi manusia itu kan sistem fair play ya Mbak, sistem untuk menciptakan keadilan gitu. Ketika ada satu pihak meskipun bukan kita yang menjadi korban pelanggaran HAM, sebenarnya itu udah tanda-tanda bahwa ini mungkin besok kita yang jadi korban gitu. Jadi sebenarnya ini perlu konsistensi. Kita kadang kan teriak-teriak tentang ya ini kan hak asasi manusia kita bla bla bla. Tapi ketika pihak lain khususnya yang kita tidak sepakat gitu, mungkin karena perbedaan orientasi, agama, kesukuan dan lain-lain, kita jadi diam ketika mereka hak asasinya dilanggar gitu. Itu padahal hanya masalah waktu. Negara ini kan aktor yang punya kekuasaan sangat besar gitu. Berikut juga dengan mekanisme koersif, mereka bisa melakukan kekerasan gitu. Itulah sebabnya kenapa pelanggaran HAM kepada siapapun, kelompok apapun, meskipun bukan kita, itu mesti kita lawan gitu. Nah yang terakhir, mengapa HAM belum ini ya Mbak? Iya, masih belum diterapkan secara maksimal. Oke, jadi ya itu sebenarnya mekanisme HAM kan untuk menyeimbangkan ya kekuasaan negara yang terlalu besar, kita harus coba limit gitu dengan hak asasi manusia gitu. Tapi kalau kita misalnya mau lihat dalam hak asasi manusia yang soft gitu, orang biasa bilang misalnya hak ekonomi sosial budaya gitu. Ini apa yang disampaikan oleh Komnas HAM di Festival HAM kemarin gitu. Saya tonton diskusinya via YouTube. Itu mereka bilang bahwa dahulu siapa sih Mbak orang yang punya kesadaran bahwa setiap tempat itu membutuhkan rem, membutuhkan jalan untuk kursi roda gitu. Tapi kalau kita lihat kan makin hari hampir semua tempat tuh udah menyediakan fasilitas itu. Kadang digantikan dengan lift gitu. Itu kan sebuah bukti bahwa ya kita tetap ada improving kok gitu sebenarnya di kondisi kita akan lebih baik. Mungkin ini akan lebih drastis kalau
kita bandingkan kondisinya dengan kondisi pasca Perang Dunia Kedua gitu kan. Ya itu dalam hak ekonomi sosial budaya sebenarnya kita terus melihat improving. Cuma mungkin yang agak serem nih dalam hal sipil dan politik gitu. Itu sih Mbak Citra. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab nih untuk Pak Anton yang ada di Sokawera. Dan berikan untuk Anda yang masih mau bergabung, silakan, masih ada waktu ya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya di 6323336 atau di 0811 254 0911. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Manunggal juga Pak Renaldi ini ya. Yes. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar yang berikut ini untuk Anda. Street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down, ready to ride. Semangat pagi untuk awali hari dengan informasi aktual dan hiburan di Purwokerto pagi ini. Setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 di mana berada masih dalam dialog Purwokerto pagi hari ini yang masih membahas ya terkait dengan
Refleksi Hari HAM bersatu menjaga martabat manusia Indonesia yang adil, toleran dan juga inklusi. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita dari Fakultas Hukum Unsud Purwokerto, ada Bapak Manunggal Kusuma Wardana dan juga ada pegiat HAM dengan Bapak Reynaldi Sinaga tentunya ya. Dan pendengar, kami masih menunggu juga atensi dengar Anda sampai nanti pukul 9 di 6323336 atau di 0811 2540911. Dan sepertinya ini sudah ada yang gabung lagi nih Pak. Kita langsung baca dulu saja dari Pak Ruli yang ada di Karangpucung. Selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber. Saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana keterkaitan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia. Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo nanti bisa saling melengkapi. Siapa yang akan menjawab dulu nih? Pak Manunggal. Ya, asasi manusia kan apa yang mesti diterima ya dari negara, atau yang seharusnya negara seperti tadi kata Bung Renald untuk tidak melakukan itu. Sebetulnya kalau kita bicara hak asasi manusia itu konteksnya adalah hubungan negara dengan warga atau dengan individu, sebetulnya individu yang ada dalam suatu wilayah suatu negara gitu. Mengapa manusia, mengapa bukan warga negara? Tadi mungkin pertanyaannya Pak Anton yang dari Sukabaya. Karena negara itu, misalnya dalam konteks kita bicara real ya, pemerintah Banyumas punya kewajiban untuk memenuhi, melindungi, memajukan hak asasi manusia yang di wilayah Banyumas. Manusia. Jadi kalau ada orang Afrika di sini, ada warga negara Malaysia sekalipun, dia juga manusia. Gitu. Nah, ini yang mesti penting ya dipahami. Kewajiban asasi sebenarnya ya orang sepanjang dia memenuhi kewajiban untuk mentaati hukum dan perundangan. Itu pun dengan catatan sebetulnya kalau hukum itu juga fair dan adil. Karena begini, pelanggaran asasi manusia itu juga bisa terjadi melalui produk hukum. Produk hukum itu apa? Macam-macam, dari level perda sampai juga undang-undang, ya kan. Jadi adanya hukum belum tentu menciptakan keadilan atau pelindungan hak asasi manusia. Hukum yang diskriminatif juga ada. Hukum yang sifatnya represif juga ada. Yang mempersulit penikmatan hak juga ada. Saya kira pentingnya untuk itu, untuk menyadari bahwa yang menjadi pokok penting adalah mereka itu menyadari hak, sebagai manusia itu menyadari haknya, sedangkan penyelenggara negara, terutama duty bearer, terutama negara ya, pemerintah gitu, itu harus menyadari bahwa dia ada untuk proteksi asasi manusia. Kalau kita bandingkan dengan deklarasi kemerdekaan Amerika ya, deklarasi Amerika itu malah lebih tegas lagi dia. Jadi negara ada untuk melayani masyarakat, dan kalau negara enggak bisa atau abai dari kewajiban itu, maka tak ganti loh. Itu menjadikan pembenar warga untuk manusia untuk mengganti pemerintahan. Oke, baik. Pak Renaldi ingin menambahkan? Ya sama sih Mbak, kurang lebihnya gitu, mengenai apa bedanya hak asasi dengan kewajiban asasi gitu ya. Sebenarnya terms kewajiban asasi ini kan agak rancu ya arahnya kemana gitu. Tapi mungkin kalau ngomong dalam konteks masyarakat ini, kita kan udah punya hak asasi nih, terus kita harus melakukan apa? Ya simple, tadi itu apa yang sudah disampaikan Pak Manunggal ya, kita harus mentaati hukum selama memang hukum itu sesuatu yang adil gitu. Ya kalau dalam konteks antar masyarakat ya cukup dengan menghormati hak asasi manusia lain gitu. Memang kan sering orang bilang bahwa hak asasi manusia ini bikin kebebasan yang kebablasan gitu ya. Sebenarnya nggak ada kebebasan yang kebablasan dalam konteks hak asasi manusia, karena kebebasan individu itu berhenti tepat di depan dahi orang lain gitu. Jadi ya saya bebas, saya mau ngapain aja, tapi ketika itu sudah masuk ke ranah private orang lain itu seharusnya stop gitu. Jadi ya simpelnya kita harus saling menghormati hak antar individu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah ada yang bergabung di 632336. Kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Citra. Selamat pagi. Dari siapa, di mana ini ya? Dari Garut. Dari Garut. Monggo silakan, apa yang ditanyakan? Ahmad Fauzi. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi Pak Fauzi. Pagi Pak. Ini saya sebagai rakyat biasa Pak, yang sebagai pemerhati media di sini ya, sedikit awam di bidang hukum. Tadi kata Bapak, memang hukum itu kan, hukum benar itu kan tidak salah, tapi yang menegakkan hukum, maksudnya hukum diskriminasi kan di sini. Jadi HAM, seperti kena HAM, itu yang terkena HAM itu siapa?
rakyat juga kan yang sedikit terkena HAM. Ini kembali ke masalah hukum, Pak. Di sini jangan sampai ada hukum itu kan di masyarakat tajam di bawah, tumpul di atas. Bahwa ini kan kita harus bisa terima bahwa hukum itu tetap diskriminasi kalah dengan kekuasaan. Kenapa demikian, Pak? Keluarga saya pernah mendapatkan hukuman yang tidak adil di pihak penyelenggara hukum. Itu sakit hati, Pak, kalau sudah hukum sudah tidak adil. Kenapa begini? Kenapa kalau anak-anak begitu muda? Kenapa keluarga saya kasih yang sama begitu susah sampai begini begitu? Mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangannya ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih, Pak. Monggo barangkali langsung dijawab saja. Pak Fauzi kayaknya minggu lalu ikut ngobrol di pemilu deh kayaknya. Oh iya, oke. Saya ingat Pak Fauzi dari sakit hati kayak tipe X, Pak. Tadi putar lagunya, Pak. Ya Pak Fauzi ya memang hukum tajam ke bawah ya, tumpul ke atas itu. Atau juga sebenarnya bisa tajam ke atas juga kalau yang memberi fasilitas, memberi kemudahan itu juga bisa itu. Tapi tumpul ke bawah juga bisa begitu. Nah memang pentingnya pemisahan kekuasaan ya kalau dalam ketatanegaraan itu. Oleh karena itulah penting pemerintah, kemudian parlemen membuat undang-undang dan lembaga peradilan itu harus terpisah ya, bukan menjadi satu institusi. Kalau satu institusi maka siapa yang karena gini, kalau misalnya dalam kasus pidana yang membawa ke peradilan kan eksekutif, pemerintah, polisi dan sebagainya itu kan eksekutif, kejaksaan. Nah dia akan menghadapkan ke lembaga yang lain yaitu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, peradilan. Dua hal yang harusnya berbeda. Karena kalau dia yang mengadili sendiri dan sebagainya ya itu otoritarian itu. Nah, menjadi desain ketatanegaraan kita sudah mestinya diarahkan ke sana sehingga peradilan itu menjadi hal yang merdeka gitu. Demikian juga pembentuk undang-undang mestinya juga representasi masyarakat. Namun ya kita melihat produk undang-undang itu seringkali juga tidak menjadi keinginan dari masyarakat. Karena yang menjadi wakil itu juga in reality ya dalam kenyataannya. Misalnya dari hasil penelitian suatu lembaga, saya lupa, di Indonesia itu pemilu terakhir itu menghasilkan lebih dari 50% di lembaga pembentuk undang-undang adalah pengusaha, korporasi. Artinya apa? Pasti bisa diasumsikan ya. Asumsi itu tidak selalu benar, tapi asumsi kuat bahwa kepentingan mengereka yang korporasi, pengusaha itu akan lebih dimajukan daripada kepentingan masyarakat bawah. Nah ini yang menjadi problema sehingga hukumnya ya seringkali tidak protektif tapi represif gitu. Itu menjadi persoalan besar sebenarnya. Tapi akan menjadi lebih sekali saya kira menjadi persoalan besar lagi kalau warga juga nggak ngerti hak gitu, nggak sadar hak. Ya, udah mengalami ketidakadilan, maka tidak diam-diam baik istilahnya anak-anak sekarang itu. Maka penting kayak Pak Fauzi ini untuk mengamplifikasi ya, untuk sehingga sadar lah ini penting. Momen pemilu ini sebenarnya penting ya karena kita mesti akan memilih mereka yang akan, kalau kaitannya dengan hak asasi manusia, mereka yang akan melindungi hak kita, yang punya tugas sebetulnya ya. Belum tentu mereka juga akan melindungi sih. Tapi kita akan memilih mereka yang akan bertugas untuk memenuhi hak dan kebebasan asasi kita gitu. Mana dari pasangan itu yang paling mending untuk bisa menjalankan kewajibannya gitu. Dan paradigmanya mereka dari kampanye-kampanyenya apakah protektif atau justru enggak gitu. Itu penting ya. Baik, Pak Rain ingin menambahkan? Oke, ya kurang lebih akan sama dengan Pak Manunggal gitu. Sebenarnya kan sejak zaman dulu ya kekuasaan itu sudah dibagi gitu, at least 3 ya, antara legislatif, eksekutif dengan yudikatif gitu. Itu kan sebenarnya fungsinya agar kekuasaan itu tidak terpusat pada satu lembaga gitu. Jadi bisa saling check and balances gitu antara lembaga. Itu sebenarnya tujuannya untuk menghindari adanya perlakuan yang tidak fair gitu antar satu dengan yang lain. Karena kalau misalnya memang mau barbarian gitu ya, kenapa enggak satu lembaga yang membuat aturan melakukannya gitu,
Terus kalau ada pelanggaran dia yang menuntut dan dia juga yang mengadili, itu kan udah benar-benar suka-sukanya dia aja gitu. Tapi kalau misalnya practical gitu, kita menyambung dari pertanyaan Pak Anton ya tadi ya. Itu kan dia cerita tentang keluarganya ada yang dapat hukuman yang dirasa tidak adil gitu. Itu ini mungkin arahnya akan pada hukuman pidana gitu ya. Mungkin dirasa terlalu berat atau apa, sedangkan misalnya yang melakukan adalah pejabat atau orang penting gitu, itu hukumannya tidak seberat itu. Pak Anton mesti paham bahwa Ahmad Fauzi ini ya. Oh iya, yang ini Ahmad Fauzi ya. Iya. Ya Pak Ahmad Fauzi mesti paham bahwa urusan dengan hukum khususnya peradilan itu kan hal yang tricky ya, dan ada banyak hal yang tidak dipahami oleh masyarakat awam gitu. Itu kenapa biasanya pendampingan hukum itu agak mahal gitu untuk kasus-kasus hukum. Tapi sebenarnya sudah banyak lembaga yang menyediakan akses fasilitas bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak sanggup untuk meng-afford yang komersial gitu. Jadi mungkin praktiknya ke depan kalau memang berhadapan dengan hukum karena kita awam gitu, baiknya cari pendampingan hukum, bisa cari lembaga bantuan hukum terdekat yang bisa kasih pendampingan gitu Mbak. Oke, mudah-mudahan sudah cukup menjawab nih untuk Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut sana. Baik, ini cukup menarik ya, banyak juga nih tadi yang bergabung. Namun di penghujung waktu barangkali bisa disampaikan juga nih harapannya di hari HAM di tahun ini tuh apa ke depannya, dan juga barangkali ada himbauan-himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 khususnya apa nih? Monggo mungkin dari Pak Manunggal dulu. Harapannya merangkum apa yang kita bicarakan tadi. Penyelenggara negara lebih ngerti asasi manusia. Jadi biasanya kan ekspektasi pendengar atau mungkin dari RRI ekspektasinya kita warga negara ngerti asasi manusia. Yang penting ngerti itu sebenarnya pertama pemerintahnya dulu tuh. Supaya dia nggak berbuat, nggak melakukan untuk mengeluarkan kebijakan yang represif, yang tidak menghargai asasi manusia, dan dia juga bisa melakukan tugasnya melindungi asasi manusia. Kalau ada umat beragama misalnya dia mengalami persekusi, dia mesti melindungi itu. Ya, walaupun agamanya minor, keyakinannya minor, orientasinya minor dan sebagainya. Prinsip non diskriminasi. Bukan berarti kalau dia berkeyakinan itu ada orientasi seksualnya lain dengan kita orang bisa menganiaya dan sebagainya, enggak begitu. Karena apa? Setiap dari kita bisa menjadi bagian dari minoritas. Gitu. Agama kita apa sekarang mungkin di sini mayor, di tempat lain di setting sosial lain kita bisa minor. Orientasi seksual di sini kita mayor di sini. Di tempat lain orientasi seksual kita bisa minor. Dan pandangan politik kita di sini mayoritas, kita aman. Di tempat lain kita bisa. Makanya kita kan sering melihat tuh di sini solidaritas bernafaskan agama. Oh, di sana dipersekusi dan sebagainya. Pertanyaannya apakah di sini kita tidak terjadi persekusi seperti itu? Kalau tidak mau di tempat lain, mestinya kita juga bisa adil untuk tidak melakukan hal itu di tempat lain. Juga negara mesti mengerti itu kewajiban dia, karena oleh karena hak asasi manusia lah dia itu dipilih, termasuk dalam pemilu ini. Jadi bukan untuk hal yang remeh, bukan karena ketampanan, bukan karena kecakapan dan sebagainya, enggak. You dipilih untuk bekerja, untuk memenuhi itu. Haknya macam-macam ya. Kalau enggak ngerti dan sebagainya bisa dengan masyarakat sipil seperti Bung Ray ini ya, di aktivis human rights atau di perguruan tinggi untuk bisa membantu asistensi. Dia bener sih enggak sih bikin perdanya gitu. Jangan sampai dia bikin peraturan daerah tapi ngawur, melanggar asasi manusia, bikin undang-undang juga serampangan dan sebagainya. Dengan begitu dia bisa bekerja melindungi asasi manusia yang baik gitu. Oke, kemudian Pak Ray silakan. Oke, kalau dari saya mungkin harapannya ini kan menjelang tahun politik ya Mbak ya, 2024. Kalau kita berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, akan ada beberapa tuh isu hak asasi manusia yang diangkat, dan itu adalah hal yang baik sebenarnya gitu. Karena mau sampai kapanpun pelanggaran HAM di masa lalu itu harus selalu dituntut untuk diselesaikan gitu. Tapi kalau kita lihat juga
mungkin akan ada beberapa yang menjanjikan hal tersebut gitu, menjanjikan adanya pemenuhan HAM, pelanggaran penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu gitu. Ya mungkin saya berharap akan ada calon yang tidak hanya janji gitu, tapi akan benar-benar melakukan hal tersebut gitu. Dan untuk masyarakat mungkin ya kita bisa sama-sama sadar ya di waktu ke depan bahwa mungkin pilihan kita berbeda gitu, kita punya pandangan yang berbeda, tapi ya after all ini hanya hanya isu yang paling 5 tahun sekali ya Mbak ya. Jadi akan sangat tidak lucu ketika perbedaan pilihan ini akan membawa kita pada misalnya kekerasan terhadap orang yang punya pilihan berbeda gitu. Jadi itu saya rasa baik pada pemerintah maupun pada masyarakat, mereka punya porsinya masing-masing gitu, apa yang harus dilakukan dalam saat-saat politik ini gitu Mbak, dalam konteks hak asasi manusia. Oke, baik, kalau begitu terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, untuk Pak Manunggal dari Fakultas Hukum Unsud Purwokerto dan juga Pak Renaldi Sinaga nih ya, pegiat HAM yang pada pagi hari ini sudah hadir, sudah banyak memberikan informasi-informasi terkait dengan refleksi Hari HAM, bersatu menjaga martabat manusia Indonesia yang adil, toleran dan juga inklusi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kedua narasumber kita pagi hari ini tentunya ini menambah pengetahuan juga kita ya terkait dengan Hari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan kembali menghadirkan Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Terima kasih Mbak. Bohongnya besar, jujurnya kecil.